Idul Adha boleh sholat di masjid berjamaah, tapi tetap protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Itu ada perbedaan. Alhamdulillah kemarin jadi gue sholat id di masjid. Kalau sholat id di rumah pengalaman baru. Mertua gue imam, gue ipar, bini, itu pengalaman baru juga. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, sholat id di rumah bersama keluarga. Bang, ketika akhirnya memutuskan untuk sholat di masjid Idul Adha kemarin, ada rasa ketakutan nggak sih? Kan mengingat beberapa selebriti lebih memilih untuk di rumah nih. Kebetulan ini rumah gue, pas belakang rumah gue itu ada Masjid Abidin, masjid yang cukup besar. Masjid Abidin beberapa waktu ini cukup konsisten. Ketika MUI dan Pemda memutuskan untuk tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat Jumat. Terus Idul Fitri kemarin tidak ada bikin Idul Fitri. Nah, setelah sholat Jumat diperbolehkan, akhirnya sudah mulai terbiasa. Beberapa kali sholat Jumat sudah mulai agak renggang-renggang. Jadi kemarin sholat Idul Adha kondisinya sama seperti sholat Jumat, sudah renggang-renggang. Nanti sedikit dong kan, ini banyak, jadi sekarang juga mulai banyak lagi orang yang peduli dengan sekitar ya, kurban akhirnya dibagi rata segala macam gitu. Nah, tapi ternyata masih ada juga masyarakat di luar sana yang tidak kebagian gitu, tidak mendapatkan itu, tapi justru salah sasaran gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk urusan itu mau ada pandemi atau enggak, itu penyakit klise sih sebenarnya. Ada yang kebagian, ada yang enggak. Idealnya sih memang merata. Cuma kan mungkin akhirnya kapasitas waktu atau gimana, akhirnya ada beberapa banyak juga saudara kita yang nggak kebagian. Idealnya sih rata. Tapi kemarin waktu hari besar kemarin buka open house memang belum Enggak. kerabat-kerabat dari. Enggak. Oke, thank you ya. Sip. Terima kasih teman-teman media yang dari pagi udah mengikuti perjalanan Pak Kemal, Ramzi, juga sini ada tamu kita nih Pak Kolonel Beben, ini orang Pak Mahfud. Jadi terima kasih. Jadi kita dengan semangat membangun Tangsel, kita cuma bisa ikhtiar, wa makarullah. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana, tapi sebagus apapun rencana kita, pasti rencana Allah yang akan menang gitu. Jadi ke depan kita nggak tahu apa rencana Allah, yang penting kita ikhtiar, kita mau melawan dinasti. Bahkan ada yang bilang mau melawan dinasti, tapi malah endingnya itu membuat dinasti baru gitu. Jadi kita benar-benar melawan dinasti, kita nggak ada dosa masa lalu. Jadi bismillah. Nanti tadi udah jalanan tadi murni, nggak ada unsur politis apa-apa. Ini kewajiban kita. Mangkana lusatan, barang siapa yang punya kelebihan, walam yudohi falayat robana musolana. Barang siapa punya rezeki, nggak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat ibadah kami, jangan dekat-dekat musola kami, jangan dekat-dekat masjid kami. Dikecam oleh Rasulullah. Nah, jadi tadi diamalkan. Jadi Pak Kemal ini luar biasa. Kalau kita mungkin harus sekedar wacana, anadul fatul minal iman, kebersihan bagi dasar iman, beliau udah berbuat banyak. Jadi dari sampah yang nggak bermanfaat di tangan beliau, seperti midas, jadi banyak membuka lapangan kerja, jadi emas. Ya, ini dengan semangat membangun sama-sama. Nanti sebentar di atas Pak, udah nyampe Pak. Di atas secara berimbang, bisa secara objektif, dan mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman media cetak, elektronik, online, tadi juga ada beberapa yang naik, mudah-mudahan bisa membentuk satu opini, mudah-mudahan juga bisa menjadi tsunami politik juga. Padahal kita belum bicara politik ya, tapi dan ini pendahuluan kenapa saya undang ke atas. Pertama biar adem, ada AC-nya. Yang kedua biar teman-teman ini nanti bisa yang belum datang, karena ini kan lagi libur minggu dan pagi juga masih, wartawan ini kan luar biasa ya, jam kerja 24 jam 7 hari seminggu. Jadi mudah-mudahan nanti minggu depan bisa saya undang lagi
teman-teman, Mas Tevi, Randy, teman-teman media yang lain, nanti insya Allah kita akan lebih konkret lagi. Kita akan deklarasi untuk ini kan Tangsel ini luar biasa. Tangsel ini seksi diperebutkan. Ini penyangga Jakarta. Penyangga Jakarta ini APBD-nya luar biasa, udah kayak APBD provinsi 4 triliun lebih. Benar nggak Pak Kolen? Beliau. Jadi diperebutkan. Ini juga jangan GR dulu, yang lain walaupun udah di-SK-kan, ini semua bisa berubah sampai pendaftaran ke KPU tanggal 9 September. Bahkan SK yang ada aja bisa dicabut-cabutin. Bahkan bisa muncul poros ke-5, poros ke-6, kita nggak tahu. Bahkan yang banyak juga kasus di daerah manapun yang udah di SK-kan justru nggak bisa ngikuti pilkada karena ada yang masuk KPK, ada yang ya Allah punya rencana lah, ada tiba-tiba sakit, ada tiba-tiba asam urat kambuh, dan tiba-tiba stroke, nggak tahu Allah alam. Tapi kita berdoakan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa datang lagi. Dimohon bantuan untuk liputannya buat opini publik. Kalau tadi buat syiar dakwah, biar nanti orang-orang yang lebih kaya, lebih mapan bisa ngikutin apa yang dilakukan oleh Pak Kemal, membangun Tangsel, apa yang dilakukan oleh Pak Kolonel Beben. Ini beliau juga luar biasa. Kalau kegiatannya di rumah beliau sampai ngumpulin 2.500 duafa, saya hadir. Itu luar biasa. Jangan cuma pandemi ngarepin bantuan pemerintah, keburu modal, keburu paeh, keburu koid. Jadi kita harus berbuat untuk keluarkan rezeki. Ini juga dukungan sahabat-sahabat, ada Pak Huri juga nih, sahabat kita juga ini. Beliau juga bantu pergerakan, juga terima kasih. Ini ada ayah anda tercinta dari Afi Bersalamah. Ini mudah-mudahan doa beliau ini membuka pintu langit ijabah Allah. Beliau ini Zuriyah Rasul. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekali lagi dimohonkan kehadirannya. Insya Allah kalau enggak, kita lagi nunggu konfirmasi dari ketua-ketua partai. Kalau enggak hari Selasa, hari Kamis, sekarang hari Rabu. Om Ramzi ini ada live di Indosiar, nih ada teman-teman dari Indosiar juga nih. Jadi saling sinergi ya. Jadi terima kasih sekali lagi, dan mohon juga diundang teman-teman yang belum bisa datang. Terima kasih. Kita nggak bisa memberikan apa-apa selain kita memberikan doa. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita kumpul lagi di surganya Allah. Mungkin dari Om Ramzi ada pesan-pesan itu apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini menjadi momen berharga buat saya secara pribadi. Terima kasih sekali lagi Pak Kemal sudah melibatkan saya dakwah ya, karena memang ini momen hari terakhir, hari ketiga pemotongan hewan kurban. Tadi saya sudah menyaksikan ada 2 sapi yang dipotong, sebelumnya ada beberapa sapi juga sudah dipotong. Yaudah, senang alhamdulillah bisa silaturahim, ketemu beberapa warga tadi dari Tangsel. Dan selebihnya saya belum bisa banyak bicara. Kalau yang mau, Ya, ini orang tua kita ini. silakan Bapak. Pak, ayo Pak, kita semangat membangun ini. Selebihnya saya belum bisa banyak bicara. Itu aja. Terima kasih. Selebihnya wait and see ya, kita lihat akal mainnya. Mungkin dari Pak Kemal, ini teman-teman udah ada liputan lain sebelum sholat zuhur. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, khususnya Bang Ramzi, Pak Ustadz, Abah. Alhamdulillah telah berkenan hadir mengikuti dakwah dalam konteks Idul Kurban, yaitu kita memotong hewan kurban di hari ketiga, hari terakhir, yang mudah-mudahan menjadi manfaat dan barokah buat warga Tangerang Selatan, dan seterusnya kita bisa membangun Tangerang Selatan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih hari raya, mudah-mudahan doa kita mustajab, membuka pintu langit. Kita doakan dulu orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang mati ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa ma rabbana bighara
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, kita udah ya ke bawah, Pak. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda ketika Idul Adha dengan tahun ini. Idul Adha yang kemarin. Dengan yang iya. Oh, ya. Nah, kebiasaan yang cukup signifikan sih nggak ada ya. Cuman memang kebiasaan baru aja. Ini semua juga mungkin ngalamin karena memang kondisinya lagi pandemi kayak gini. Ada satu masjid dan musola yang biasanya gue setiap tahun taruh di musola atau masjid tersebut. Untuk sekarang akhirnya gue tidak taruh hewan kurban di sana, terutama di musola yang sering kasih, karena memang gue berusaha untuk menghindari banyak sekali memunculkan orang di sana. Makanya tadi gue bilang jalan satu-satunya sekarang dengan kondisi kayak begini, ternyata boleh kita menggantikan kurban kita bukan hanya berupa hewan, tapi bisa juga berupa uang. Akhirnya gue transfer dalam jumlah seharga sapi, akhirnya dibagi-bagikan untuk saudara kita membutuhkan. Jadi gue tinggal di rumah. Dan untuk hari ini, Pak Kemal berapa hari yang lalu ngubungin, terus gue kasih Pak, nanti nggak kerumunan? Enggak, Mas Ramji, kita nggak ada kerumunan. Kita ke tempat jagal, terus ambil beberapa secara simbolis, kita justru yang datang ke rumah warga. Bukan mereka disuruh ngumpul, dibagikan kupon, nggak kayak gitu. Berarti memang awalnya ada kekhawatiran memang Tanzim. Sebenarnya khawatir atau enggak itu relatif. Dengan kondisi sekarang seperti ini, pandemi masih ada, yang paling terpenting kalau di stop semua nggak mungkin. Kita bisa ambruk, ekonomi semua bisa ambruk. Dan satu-satunya bergerak, tapi balik lagi ke diri kita. Lo mau jaga diri lo apa enggak? Paling enggak pakai masker, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi dijaga. Gitu. Silakan, selebihnya beraktivitas, jaga jarak. Kalau misalnya memang akhirnya kena corona juga, memang udah takut. Nah, dengan kondisi kayak begini, akhirnya satu buat gue menerapkan itu. Ya udah Bismillah, kalau misalnya kondisinya nggak terlalu rame. Nah, buat profesi gue, ini gue aja sih, nggak semua juga pemikirannya sama. Ini buat gue juga harus memberikan contoh sama yang lain juga. Makanya gue ngomong di sini. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman artis, beberapa public figure diundang ke istana kan, sama Pak Presiden. Okay. Diskusi, terus secara nggak langsung teman-teman yang diundang itu untuk mensosialisasikan, memberikan contoh yang baik. Pandemi masih ada, kita masuk ke era new normal. Seharusnya mereka menjadi orang-orang yang terdepan di antara artis yang lain. Tapi kan nyatanya kan agak sulit. Tetap berkerumun, pakai masker, apa segala macam, Instastory ini itu. Salah gaya mereka. Cuman kan sangat disayangkan, makanya gue walaupun tidak maksimal tetap harus memberikan contoh yang baik juga. Karena biar bagaimanapun kita akan menjadi contoh. Bang, ada komentar nggak sih dari anak-anak ketika tahun ini berbeda, nggak langsung memilih hewannya sendiri? Kalau gue kan anak cuma satu, Asila perempuan. Kalau perempuan kan nggak tahu, nggak terlalu kayak begitu. Kalau gue punya anak laki kan, ayo dong Abi, kok nggak motong lagi, aku mau lihat kayak gitu. Dan Asila kan udah ABG, jadi udah nggak terlalu sih. No? Sempat ada kekhawatiran nggak sih dari keluarga juga, kan kakak turun langsung juga nih ke lapangan? Kalau buat Afi sama Asila, memang dia masih menjaga, terutama Asila ya, memang belum ke sekolah kan. Afi walaupun udah cukup stres di rumah, terus mall udah dibuka, tapi tidak secara serta-merta ke mall nggak tetap dijaga. Nah buat gue nya, dengan kemarin habis lebaran akhirnya Indosiar memutuskan untuk kita istirahat dulu ya gitu. Nanti kita mulai lagi di awal September. Gue benar-benar memanfaatkan itu untuk istirahat. Jika lo nggak tampil atau bikin konten YouTube, gue manfaatkan untuk istirahat. Dari 2014 sampai sekarang full tiap malam.
mengejar uang, nggak akan ada habisnya. Jadi gue manfaatkan untuk istirahat. Mudah-mudahan nanti pas muncul lagi, insya Allah orang kan kangen muncul lagi. Sekarang gue manfaatin buat istirahat. Gue banyak waktu buat di rumah, buat apa, gitu. Kakak sholat di rumah pas Idul Adha kemarin? Idul Adha alhamdulillah beda sama Idul Fitri. Idul Fitri pemerintah, Pemda dan MUI memutuskan untuk tidak dianjurkan untuk sholat di masjid. Kebetulan sampai ke rumah gua ada masjid besar. Dia tidak bikin sholat Idul Fitri waktu itu, ya udah. Akhirnya hikmahnya mertua gua jadi imam di rumah, seru. Jadi sesuatu yang baru kan. Sebelum kita nggak pernah pikirin. Nah untuk Idul Adha kondisinya udah seperti ini, udah agak new normal. Akhirnya MUI dan Pemda memutuskan boleh silakan sholat di masjid, tapi tetap protokol kesehatan tetap dijaga. Sebelumnya kan sholat Jumat sudah mulai dibuka. Jadi gue tinggal di belakang rumah gue. Anak sendiri gimana? Mas Ramzi juga kan udah kegiatan sekolah belum, masih tetap di online gitu. Ya makanya sebenarnya yang terasa banget dampaknya nih dengan kondisi kayak begini. Ya satu, kita nih para pekerja yang memang mencari nafkah, sedikit banyaknya ada kena imbas. Terus ya anak-anak sekolah, taruhlah kalau mau bicara anak gue, ya alhamdulillah lah, internet masih bagus di rumah, ada fasilitas laptop, alhamdulillah lah. Gimana saudara kita yang di luar sana tuh, Indonesia Timur apa, itu kan kesian kan. Ada kerugian juga nggak sih dari Kak Ramzi sendiri? Kerugian gini, buat gue pribadi dengan kondisi kayak gini, kerugian oke. Kalau mau bicara kerugian, biasanya kan habis lebaran gue ada program lagi kan, ya kan? Nah, untuk sementara ini jeda 2 bulan sebelum nanti masuk awal September kita mulai lagi jeda. Kalau mau bicara nominal ada kerugian, tapi gue nggak menganggap itu kerugian. Alhamdulillah, ambil hikmahnya, gue disuruh istirahat. Dia istirahat aja, seneng-seneng istirahat, habis itu nanti kerja lagi. Buat kerugian yang lain, enggak ya, sebenarnya gue mikirnya asila kerugian dia tidak bisa bersosialisasi di sekolah, tinggal ngobrol aja di laptopnya.